Bacaan liturgi Jumat 11 Oktober 2024, Hari Biasa Pekan Biasa ke-27. Perayaan fakultatif Yohanes ke-23, Paus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberikannya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan."
Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.